Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungmuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan juga Ahsan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang kampungnya kelewatan sungai? Hampir semuanya. Sungai apa? Kelawing. Airnya jernih enggak? Budak warnanya coklat plus banyak apanya? Sampahnya. Panjenengan tahu enggak sumber mata airnya di mana? Gunung Slamet, yakin? Tahu nggak apa? Kira-kira di sumber airnya itu jernih apa kotor? Jernih. Bagaimana kok bisa awalnya jernih, lewat di kampung jenengan terus jadinya budak kotor? Kenapa? Ya macam-macam. Ya. Intinya lebih banyak ulah tangannya manusia. Ada yang nongkrong di situ. Aku kan kur ngetokakan siji tok, Ustaz. Iya, siji wong pira kae, wong dhuwur betul ngisor. Ada yang buang sampah, ada yang buang popok, ada yang macam-macam lah. Dari kasur betul. Iya, ada yang buang kasur. Enggak tahu itu pas lagi buang itu dalam keadaan sehat atau tidak, saya enggak tahu. Begitulah kira-kira gambaran tentang ajaran agama kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ajaran Islam itu boleh diumpamakan masih seperti mata air yang sangat jernih. Begitu pula di zaman sahabat Nabi SAW, diwariskan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Dari para tabi'in diwariskan kepada siapa? Para tabi'ut tabi'in. Terus dari abad ke abad, sampai sekarang abad ke-15. Berapa abad? 15 abad. 1440 Hijriah. Maka seandainya kok kemudian ada sebagian kaum muslimin yang praktek beragamanya itu kelihatan butak, jangan kaget. Karena jaraknya dengan sumber airnya itu sudah sangat jauh sekali. Nah sekarang panjenengan itu pengen yang butak apa yang jernih? Yang jernih. Namun ada sebagian orang karena terbiasa dengan yang butak, akhirnya ketika ketemu sama yang jernih aneh. Ki ora umum temen ki jernih. Biasanya butak. Karena dia sudah terlanjur terbiasa dengan sesuatu yang keruh.
Nah, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, juga dalam masalah akhlak, kita sekarang mengalami banyaknya tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh orang ke dalam ajaran Islam. Di waktu yang sama juga tidak sedikit yang ngurang-ngurangi. Oh, politik nggak usah dibahas dalam agama. Jadi ingin mengurangi ajaran Islam. Islam itu ya cuma diobrolkan di masjid saja. Islam itu cuma ngatur masalah sholat, puasa, zakat, haji. Kalau masalah politik ya terserah kita lah. Apalagi masalah bisnis. Kalau agama dimasukkan ke bisnis, gue kabehan haram. Angel gitu kan ya. Jadi ada yang berusaha ngurang-ngurangi, ada yang berusaha nambah-nambah. Lebih bagus yang mana? Nambah ya pengurangi? Lebih bagus yang mana? Orang nasi ngapik. Tidak ada yang bagus. Loh Ustaz kan, kita kan pengen kreatif Ustaz. Kita tambahi Ustaz, biar kelihatan keren. Anda itu akan keren ketika nambahi sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang, jenengan tambahi akan bagus. Sesuatu yang berlebihan Anda kurangi akan bagus. Tapi sesuatu yang sempurna ditambahi, itu bukan tambah bagus, tapi tambah jelek. Sebagaimana sesuatu yang awalnya sempurna jenengan kurangi juga jelek. Ya. Saya kasih contoh. Manusia sempurnanya punya mata berapa? 2. Ini sempurnanya manusia punya mata 2. Kalau ada orang pengen, wah, saya pengen berkreasi, tak tambahi siji maning. Dengan kira-kira batuk, keren atau jelek? Jelek. Kenapa? Karena sudah sempurna. Atau ada sebagian orang tak kurangilah, cukup jadi satu saja. Kayak apa? Bajak laut. Bagus apa mengerikan? Mengerikan. Maka kalau kita pengen jernih, kembalikan apa yang kita yakini ini dengan apa yang sudah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kepada para tabi'in, lalu diwariskan lagi kepada tabi'ut tabi'in, lalu diwariskan kepada para ulama-ulama Islam yang terpercaya, yang amanah, yang kompeten. Ajaran inilah yang biasa diistilahkan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang paling benar di antara sekian banyak pemahaman-pemahaman yang ada. Dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatur semua aturan ini. Dan mereka ketika mengatur, sumbernya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari ijma' para ulama. Dan ketika tidak ada dalil, maka mereka memakai qiyas. Termasuk dalam memahami Asmaul Husna. Karena fokus kita ngaji Asmaul Husna, maka malam hari ini kita akan mempelajari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani Asmaul Husna. Apa yang kita pelajari? Metode Ahlus Sunnah dalam mengimani Asmaul Husna. Silakan yang bawa buku bisa dibuka halaman 12. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullah taala, bayan manhaj ahli sunnah wal jamaah fi tauhid al-asma' was sifat.
إن منهج أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى هو المنهج العدل والخيار، وهو وسط بين من نفوا الصفات وعطلوها ومن أفرطوا في الإثبات حتى شبهوا صفات الخالق عز وجل بصفات المخلوق العاجز القاصر المحدود. Ya, ciri khasnya ajaran Ahlus Sunnah itu selalu berada di tengah-tengah. Selalu berada di tengah-tengah. Kalau di tengah berarti ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ahlus Sunnah selalu di tengah-tengah. Di tengah-tengah sesuai dengan dalil. Termasuk dalam Asmaul Husna juga. Ada sebagian orang ekstrim kanan. Mereka, ya, kami menerima, percaya Asmaul Husna. Tapi kami akan mengatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mirip dengan nama-nama dan sifat-sifat siapa? Makhluknya. Ini salah. Ini ekstrim apa? Kanan. Sebaliknya ada ekstrim kiri. Mereka menolak Asmaul Husna. Kami enggak percaya. Sifat-sifat Allah juga mereka tolak. Mereka ingkari. Ini ekstrim apa? Kiri. Ahlus Sunnah di tengah. Seperti apa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di tengah-tengah ini akan kita bahas insyaallah. Nah, وقد بني هذا المنهج على أسس ثابتة من أخذ بها نجا بإذن الله تعالى من ضلالات هذا الطرف أو ذاك. وقد لخصها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة منهج دراسة الأسماء والصفات، وذلك بقوله: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على 3 أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka punya keyakinan pasti punya prinsip-prinsip. Dan terkait dengan Asmaul Husna ini prinsip mereka ada 3. Ada berapa? Ada 3. Dan 3 prinsip ini mereka ambil dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasul SAW, dan dari ijma' para ulama. Jadi mereka melihat dalil, baca dalil Al-Quran, dipelajari. Baca hadis Rasul SAW, mereka teliti. Mereka kaji ijma' para ulama. Kemudian dari dalil-dalil ini mereka simpulkan prinsip kita 1, 2, 3. Jadi prinsip-prinsip ini mereka simpulkan dari dalil-dalil yang ada. Baca dalil dulu, baru menyimpulkan prinsip. Kalau non Ahlus Sunnah beda. Kalau non Ahlus Sunnah mereka cari prinsip dulu. Mereka cari prinsip dulu. Mereka bikin prinsip dulu. Entah dari mana bikinnya. Pokoknya mereka bikin prinsip dulu. Kadang nyontoh di negeri antah berantah. Kadang copy paste. Kadang ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ngambil dari sini, dari sini, dari sini. Mereka bikin prinsip. Setelah mereka bikin prinsip yang mereka ambil dari mana-mana, baru kemudian mereka ngelihat kira-kira dalil sing cocok sing endi ki. Nah, akhirnya jadinya dalilnya cok gali cok. Napa cok gali cok? Sing cocok ya cocok, ora cocok ora tiga. Lha nek ora cocok ya dicocok-cocokaken ben apa? Cocok. Akhirnya pemaksaan dalil. Bayangkan, dalil saja dipaksakan.
Kalau Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Para ulama kita, para sahabat Nabi SAW, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka akan meneliti dalil-dalil yang ada. Al-Quran dibaca, hadis Rasul SAW dibaca, ijma' para ulama dikaji. Setelah itu mereka kumpulkan, kemudian ini bisa kita simpulkan. Prinsip kita 1, 2, 3. Itulah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 prinsip itu apa saja? 3 prinsip itu apa saja? Kita mulai satu persatu. Iqra. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال. Prinsip yang pertama, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran hari ini butuh mikir. Sing wingi ora iya. Cuman ini lebih apa? Lebih mikir lagi. Prinsip yang pertama, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa prinsip yang pertama? Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa sih menyerupakan? Menyamakan. Memiripkan. Memiripkan kue Allah mirip makhluk. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita memiripkan Allah dengan makhluknya, itu adalah penghinaan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa penghinaan kepada Allah? Karena Allah maha sempurna. Sedangkan makhluk Allah penuh dengan kekurangan. Yang maha sempurna dimiripkan dengan yang penuh kekurangan, itu namanya penghinaan. Contoh, jenengan kuat. Kok diam aja? Jenengan kuat? Kuat. Ngangkat kaki kuat? Masa rame-rame. Wong loro mbok kuat? Kuat. Alhamdulillah. Berarti jenengan kan kuat, walaupun kuatnya beda-beda. Sekarang kalau misalnya ada orang mengatakan, "Mas, jenengan kuat banget loh." Apa iya? Iya. Kayak siapa? Ya kayak bayi nembe lahir. Jenengan kuat banget kayak bayi nembe lahir. Ini pujian apa pelecehan? Nah, gitulah kira-kira. Padahal sama-sama kok kuat? Sama-sama manusia. Bayi manusia atau bukan? Manusia. Jenengan manusia atau bukan? Manusia. Wong mengumpamakan, memiripkan manusia dengan manusia saja bisa menjadi sebuah pelecehan ketika beda jauh. Bagaimana ketika dimiripkan antara Sang Pencipta alam semesta yang maha sempurna, kok diumpamakan, dimiripkan dengan makhluk ciptaannya? Itu penghinaan. Ya. Sekarang coba kita kasih contoh misalnya. Ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami'. Napa As-Sami'? Yang maha mendengar. Maha mendengar. Ketika kata mendengar ditambahi maha di depannya, itu berarti pendengaran Allah itu sempurna. Baiklah, saya tanya, saya dan jenengan apakah bisa mendengar? Bisa. Terus bedanya apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala?
Bedanya Allah maha mendengar, kalau kita cuma mendengar. Loh, apa beda Ustaz maha mendengar sama mendengar? Ya beda. Aduh, maha mendengar itu semuanya bisa didengar. Kalau mendengar, pendengarannya terbatas. Kita tidak bisa mendengar sesuatu yang terlalu keras, dan juga tidak bisa mendengar sesuatu yang terlalu lirih. Ada orang sama aja kan, ngomong apa sih lah, kemudian jenengan ngorong-ngorong seseru-serune. Bisa dengar? Tidak. Ngomong apa sih? Terlalu keras juga tidak bisa didengar, terlalu lirih juga tidak bisa didengar. Itulah kekurangan pendengaran siapa? Manusia. Berarti kalau misalnya kita menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran siapa? Manusia, itu namanya penghinaan. Ya. Ada satu surat namanya surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Ada yang tahu artinya Mujadilah apa? Mujadilah, wanita yang mendebat. Nah, wanita yang mendebat. Kepriwe ceritanya ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang ada masalah sama siapa? Sama suaminya. Akhirnya suaminya jengkel ya sama wanita tersebut. Kemudian wanita laki-laki ini melakukan zihar. Zihar itu ya menganggap ya kalau bahasa gampangnya ya semacam menceraikan. Semacam apa? Menceraikan. Padahal ini ibu ini punya anak banyak, masih kecil-kecil. Akhirnya wanita ini curhat sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana curhatnya? Di rumah Nabi SAW. Di rumah Rasul SAW. Akhirnya sama Nabi SAW didengerin ceritanya gini, wahai Rasul, gini. Kata Nabi SAW, ya sudah, memang harus pisah. Harus apa? Pisah. Gimana wahai Rasul? Anak saya masih kecil-kecil. Kalau misalnya saya bawa anak-anak itu sama saya, mereka akan kelaparan karena nggak ada yang menafkahi. Tapi kalau saya serahkan anak-anak ini sama dia, nanti anak ini akan terbengkalai, akan terlantar, karena bapak ini nggak bisa netei siapa? Anaknya masih kecil-kecil. Ya gimana lagi? Ini sudah ketetapan. Terus dia mendebat siapa? Rasul SAW. Makanya suratnya namanya Al-Mujadilah. Di dalam rumah Nabi SAW itu ada istri beliau yang tersayang siapa? Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku ini nggak dengar secara jelas isi dari obrolan wanita itu dengan Rasul SAW. Saking apanya? Saking lirihnya suara wanita itu. Ini pelajaran ya. Pelajaran kalau ada problem di rumah tangga, jangan diobrolkan kemana-mana. Apa mending ngorong-ngorong, nganggo toa. Yo masuk koyo gue Ustaz. Medsos. Gue butuh toa. Ya. Toa itu kan paling se-RT. Medsos itu berapa? Nganti Amerika rumune. Ya. Lihat, wanita ini datang menemui Rasul SAW. Di mana? Di rumah. Di tempat yang privasi. Dan di rumah itu pun suaranya lirih sekali. Sampai Aisyah nggak dengar isi obrolan wanita itu dengan siapa? Rasul SAW. Padahal rumah Rasul SAW itu kecil apa besar? Kecil.
Nabi SAW itu pernah ketika tahajud sujud, kepalanya itu nyentuh tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha yang sedang istirahat. Begitu sempitnya rumah Rasulullah SAW. Tapi Aisyah di pojok nggak dengar, saking lirihnya suara si wanita tersebut yang curhat kepada Nabi SAW. Tapi apa Allah turunkan firman-Nya? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami'allah, sungguh Allah sudah dengar. Allahu Akbar. Sungguh Allah sudah dengar isi obrolan wanita tersebut dengan Nabi SAW. Wallahu yasma'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar isi dari obrolan kalian berdua. Bayangkan. Padahal Allah Azza wa Jalla, kata Aisyah radhiyallahu anha, fauqa samawatihi, dari atas langitnya mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut, di saat Aisyah radhiyallahu anha yang satu rumah tidak mendengar isinya. Ini menunjukkan betapa maha mendengarnya siapa? Allah. Maka prinsip yang pertama yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya, dalam segala sesuatu Allah tidak mirip. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Surat apa? Surat Asy-Syura ayat 11. Surat apa? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, maka kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini prinsip yang pertama. Baiklah, prinsip yang kedua, Iqra. الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه الله جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هو مضمون قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. Nah, prinsip yang kedua. Apa tadi prinsip yang pertama? Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Prinsip yang kedua, silahkan ditulis, meyakini semua asmaul husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang kedua? Meyakini semua asmaul husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa kok Al-Quran dan hadis?
Kenapa nggak boleh ngarang sendiri? Kenapa harus Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan Hadis? Karena Al-Quran itu firman Allah, hadis itu sabda Rasul. Yang paling faham tentang Allah siapa? Yang paling faham tentang Allah siapa? Allah. Makanya di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Surat apa? Al-Baqarah ayat 140. Qul a'antum a'lamu amillah. Kalian itu lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Siapa yang lebih tahu? Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Asmaul Husna di mana? Di Al-Quran. Baik, berarti yang paling faham tentang Allah adalah siapa? Allah. Manusia yang paling faham tentang Allah siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah paling faham? Karena Rasulullah SAW banyak dikasih tahu oleh Allah. Maka ketika kita bicara tentang Asmaul Husna, harus sumbernya dari Al-Quran atau hadis Rasul SAW. Karena di Al-Quran kita menemukan bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya lewat Asmaul Husna atau sifat-sifatnya. Atau dalam hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dengan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Berbeda dengan saya dan jenengan. Kalau saya dan jenengan kadang-kadang ngomongnya itu tidak pas. Ya. Ada yang pernah dapat wahyu? Walaupun namanya wahyu. Ya. Walaupun namanya wahyu, dia nggak dapat wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada siapa? Para nabinya. Apakah saya dan jenengan nabi? Tentunya bukan. Maka apapun Asmaul Husna, apapun sifat yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, wajib hukumnya untuk kita yakini. Tidak boleh kita pilih. Semua Asmaul Husna, semua sifat-sifat Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita harus terima 100%. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak. Menolak Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sama saja menolak wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Contoh, Sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa? Al-A'la. Ayat pinten? Ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang punya Asmaul Husna Al-A'la. Salah satu nama Allah adalah Al-A'la. Apa artinya Al-A'la? Maha tinggi. Ketika kita ketemu dengan ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi, berarti kita wajib meyakini bahwa Allah maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? Semuanya maha tinggi. Ya kedudukan Allah maha tinggi. Ya ilmu Allah maha tinggi. Ya kekuasaan Allah maha tinggi. Ya kekuatan Allah, semuanya maha tinggi.
Termasuk keberadaan Allah juga maha tinggi. Buktinya ketika kita berdoa, tangan kita gimana? Kita kan kayak gini. Ini kemana? Atas. Sini ngora. Ya. Nun sewu loh. Ketika ada orang mengatakan Allah di mana-mana, kenapa doanya atas? Di mana-mana berarti kan di kanan, di kiri, di belakang. Kenapa doanya orang? Kenapa ke atas? Ini nggak bisa dipungkiri. Ini nature, natural. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya keyakinan Allah itu di atas. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat apa? Al-A'la. Bahkan setiap sholat dalam sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maka aneh ketika setiap kali sholat kita membaca Subhana rabbiyal a'la, kok kemudian menolak Allah tuh nggak tinggi, Allah bukan di atas. Loh, Anda itu setiap sholat baca apa kalau kayak gitu? Al-A'la, maha apa? Tinggi. Kalau dari hadis Rasul SAW ada nggak Ustaz? Wah, banyak sekali tadi Subhana rabbiyal a'la. Itu kan doa dari siapa? Rasul SAW. Kemudian hadis kemarin yang sering disinggung di bulan Rajab. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra sama Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra itu dari mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra. Asra niku Isra. Isra itu perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu kemana? Mi'raj. Mi'raj niku munggah. Munggah kemana? Sidratul Muntaha. Ngapain? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya Ustaz? Iya. Loh, selama ini kita percaya Isra Mi'raj sih kepriwe. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh. Ketemu dengan beberapa Nabi. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hatta jaa sidratal muntaha. Sampai kemudian setelah lewat langit yang ketujuh, naik lagi sampai ketemu dengan sidratul muntaha. Wadanal jabbaru rabbul izzati fatadalla. Di sanalah Nabi SAW didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat pinten 50 kali. Setelah mendapatkan wahyu salat 50 kali, thumma habata hatta balagha Musa. Kemudian Nabi SAW turun lagi. Turun itu dari mana ke mana? Apa anak turun dari samping ke samping? Turun itu dari atas ke bawah. Setelah ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sana, turun lagi Nabi kita Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa. Baru kemudian Nabi Musa memberikan nasihat, memberikan masukan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Umatmu enggak kuat. Umatmu enggak kuat, wahai Muhammad. Mintalah keringanan. Minta lagi, turun lagi, minta lagi, turun lagi, minta lagi, turun lagi. Itu naik turun itu dari mana ke mana? Berarti Allah itu Al-A'la. Allah itu maha tinggi. Ya. Tadi dalilnya dalam surat apa mau?
Al-A'la ayat pinten pertama. Hadis sahih Bukhari Muslim cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Maka apapun Asmaul Husna yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW wajib kita yakini. Harus, tidak boleh tidak. Dan kita tidak akan berani ngarang-ngarang. Ya, karena kita adalah manusia yang sangat terbatas pengetahuannya. Ini adalah prinsip yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Al-thalith an tuqatti'u atma'akum an idraki haqiqatil kayfiyah lianna idraka haqiqatil kayfiyyati mustahilun وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Nah, prinsip yang ketiga, silakan ditulis, tidak membayangkan bentuk hakiki sifat Allah. Kenapa? Tidak membayangkan bentuk hakiki sifat Allah. Siapa yang hafal surat Al-Lail ayat 20? Aja diurut ketahuan. Al-Lail ayat 20. Ayat terakhir 21. Ayat 20. Apa? Al-Lail. Bagus. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Apal mo? Iya Ustaz, tak diurut gue ya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Wajhi itu wajah. Rabbihi itu Allah. Al-a'la yang maha tinggi. Ketika kita membaca wajah Allah, gak boleh dibayangkan. Gak boleh dibayangkan. Kenapa gak boleh? Karena mustahil. Mustahil kenapa Ustaz? Mustahil karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita dan keterbatasan otak kita. Bagaimana sih bentuknya? Gak boleh. Maka prinsip yang ketiga, tidak membayangkan bentuk hakiki sifatnya siapa? Allah. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, meyakini saja Allah punya wajah. Bagaimana bentuknya? Tidak boleh dibayangkan. Kenapa tidak boleh? Karena Allah tidak jelaskan. Karena Allah tidak jelaskan. Bahkan Rasulullah SAW ketika bercerita bertemunya beliau dengan Allah Azza wa Jalla, ditanya sama salah seorang sahabatnya atau Aisyah, saya lupa. Ketika ditanya bagaimana Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi SAW? Nurun anna ara. Aku hanya melihat cahaya yang sangat terang. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena terangnya cahaya Allah. Cuman nanti di hari kiamat, saat ahli surga masuk ke dalam surga, saat itulah Allah berkenan untuk membuka hijab. Hijab ini apa? Tabir. Ya. Allah membuka tabir untuk memperlihatkan wajahnya kepada ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Tapi kalau di dunia tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa karena keterbatasan fisik, kemampuan manusia. Berarti Ahlus Sunnah punya berapa prinsip tentang Asmaul Husna? 3. Coba diulangi yang pertama. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, meyakini semua Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Yang ketiga, tidak membayangkan bentuk hakiki sifat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.